Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Fabian dari Liwi dengan IP5026241146. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan kontribusi saya selama pengerjaan proyek Maze Final Project. Nah, di sini adalah yang pertama adalah initial maze. Initial maze adalah untuk awalan dari sebuah maze, yaitu menggunakan node dan juga edge. Nah, guna node dan edge ini adalah untuk koordinat. Nah, untuk node sendiri gunanya adalah untuk menentukan jalan-jalan mana yang merupakan koordinat atau maze tersebut. Sedangkan edge adalah penghubungnya. Jika di antara node terdapat edge, nah artinya node tersebut terhubung. Nah, itu dia gunanya kedua itu. Lalu yang kedua ada solver, BFS, dan DFS. Nah, ini terdapat pada Maze App yaitu Run BFS. Nah, pada Run BFS ini kita dapat melihat bahwa BFS itu menggunakan queue atau misalkan atau first in first out. Nah, pada queue ini kita memasukkan titik awal lalu ditandain agar tidak masuk dua kali. Nah, kita ambil kotak terdepan pada antrian, update tampilan visualnya. Ini jeda untuk efek animasi. Nah, terus dicek apakah sudah sampai finish atau belum. Nah, setelah itu kita melihat jalur yang terhubung dan simpan jejak untuk rekonstruksi jalurnya nanti. Nah, setelah itu memasukkan tetangga ke antrian untuk diperiksa. Nah, untuk BFS sendiri dia itu seperti cairan yang ditumpahkan sehingga dia akan menyebar ke seluruh maze. Nah, langsung saja kita praktekkan di sini. Untuk BFS sendiri, nah dia akan menyebar ke seluruh maze ini. Oke, yang kedua adalah DFS. Nah, DFS ini menggunakan stack, yaitu last in first out. Nah, dari stack ini dia menggunakan atau memanfaatkan titik awal tumpukan dan mengambil kotak paling atas atau terbaru yang masuk ke lubang terdalam. Nah, jadi konsepnya itu dia akan masuk ke lubang yang terdalam hingga dia mentok dan akan kembali untuk mencari jalur lainnya. Langsung saja kita praktekkan di sini DFS. Nah, dia akan seperti dia akan masuk ke dalam seperti itu untuk satu line yang cepat. Lalu, selanjutnya ada menggambar node dan eksplorasi, yang dieksplorasi dan juga jalur final. Nah, ini ada di Maze Panel, di mana kita dapat melihat, dari function yaitu clear add explore node. Nah, di sini gunanya adalah untuk, menandakan, node tersebut sudah diekspor dengan warna kuning. Lalu ada add final path yang menunjukkan itu adalah shortest path dari algoritma tersebut. Nah, pada pane component kita dapat melihat, animasi kuning yang transparan di sini. Ini adalah kodenya untuk, memberikan animasi warna kuning. Lalu ada juga di sini kita dapat melihat, eee final path atau jalur shortest path dari algoritma tersebut dari kode ini. Oke, selanjutnya ada implementasi algoritma Dijkstra dan juga A-star. Jadi algoritma A-star dan juga Dijkstra ini dia menggunakan kelas lain yang dimanfaatkan untuk priority queue. Jadi pada run Dijkstra ini dia akan memanggil priority queue pet state dan akan menyimpan rekor biaya terendah ke setiap node. Nah, pada pet state ini dia akan menyimpan cost atau biaya dari startnya. Nah, jadi kita menggunakan pet state ini untuk mengurutkan cost dari terendah ke tertinggi yang akan disimpan pada priority maze. Nah, pada setiap priority maze akan diambil dari isinya sehingga di sini akan diambil sehingga melihat jalur mana yang paling murah. Nah, akan di-skip jika menemukan jalur yang lebih murah dari node U pada saat ini. Nah, kita dapat menghitung biaya saat ini ditambah biaya terrain, lumpur, air, atau rumput. Nah, di sini kita dapat mengupdate skor biaya agar ditemukan jalur yang lebih murah. Nah, masukkan ke antrian untuk mengevaluasi. Nah, PQ ini adalah priority queue yang akan memprioritaskan node yang termurah. Lalu ada juga di sini A-star yang akan menggunakan priority queue pada kelas A-star state. Nah, A-star state ini juga akan menggunakan seperti Dijkstra, dia akan menggunakan G-cost, tapi bedanya dia akan memprioritaskan utama pada F-cost-nya atau eh, mempertimbangkan F-cost terlebih dahulu dan juga melihat tiebreaker. Jika F-cost sama, maka H-cost akan yang terkecil atau target paling dekat. Nah, H-cost-nya adalah heuristik. Nah, kita kembali pada run A-star, dia akan menggunakan menghabiskan queue dari priority queue dan akan mengambil total biaya real atau ditambah estimasi terkecil. Nah, jika biaya real saat ini sudah lebih buruk dari rekor, nah kita akan mengabaikannya dan continue. Lalu kita dapat menghitung biaya real terbaru, tambahkan estimasi jarak di node tetangga ke finish atau dengan heuristik. Nah, dengan itu kita dapat melihat shortest path menggunakan A-star. Lalu selanjutnya membuat customization maze untuk small, medium, large. Nah, kustomisasi obstacle dan juga wall structure. Jadi di sini saya membuat map size yang dimana kita bisa mem-customize sesuka hati di mana ada light, heavy atau clean obstacle, juga wall obstacle-nya ini bisa high, low, medium, yang dimana kita dapat melihat kalau misalkan dia itu medium, dia akan lebih sedikit dibanding yang high. Nah, untuk logiknya sendiri ada di kelas Maze App, tepatnya pada function hmm, handle generate map. Nah, di handle generate map ini kita dapat melihat defaultnya itu adalah kolomnya 30 dan rows-nya 20. Tapi kalau misalkan kita pencet kita memilih yang small, dia akan memilih kolomnya 20 dan rows-nya 15. Nah, kalau misalkan kita pilih yang large, dia akan 45 dan juga 45 kali 30. Nah, di sini juga untuk terrainnya probability-nya tuh awalnya tuh di set ke 0. Nah, kalau misalkan high, probability-nya akan 0,2, kalau misalkan heavy dia akan 0,5. Untuk wall density awalnya itu dia 0,9, tapi kalau misalkan high dia akan menjadi 1, kalau medium dia menjadi 0,7 dan juga kalau misalkan low dia akan menjadi 4, 0,4 maksud saya. Lalu selanjutnya itu sudah logika untuk handle generation map. Lalu membuat leaderboard. Oke, leaderboard ini ada pada update efisiensi summary. Nah, jadi di sini kita dapat melihat best strategi dan yang kita dapat lihat pada tabel berikut. Nah, jika misalkan kita menggunakan yang algoritma-algoritma ini, nah di FS, oke, BFS.
Dijkstra, dan juga A-star. Nah, kita di sini dapat melihat leaderboardnya, di mana yang terbaik itu adalah sekarang adalah Dijkstra, di mana stepnya itu adalah 38. Nah, untuk logikanya ada di sebelah sini. Jadi dia akan melakukan rankingan dengan ranking model untuk setiap algoritma pada yang selesai di sort atau yang sudah dilihat shortest path-nya. Kita akan mengambil waktunya, lalu juga kita akan mengambil stepnya. Jadi path length-nya itu akan dilihat di sini dan juga dibandingkan. Oke, mungkin segitu untuk leaderboard. Nah, lalu memungkinkan path lebih dicari lebih dari satu dan membandingkannya. Ini berada di berada di solve maze. Nah, di sini kita dapat melihat kalau misalkan dia itu ada checkbox. Nah, checkboxnya itu adalah compare mode. Nah, compare mode itu ada di sebelah sini, di sebelah bawah. Ini adalah compare mode. Jika dia dicentang, dia akan menghidupkan CB compare mode is selected. Nah, kalau misalkan compare mode-nya itu diselect, artinya dia dapat melihat atau mengenerate lebih dari menampilkan lebih dari satu shortest path. Nah, jadi di sini bukan shortest path sih, lebih ke algoritmanya, cara algoritma untuk mencari shortest path. Nah, di sini dia akan melihat tuh, dia akan berbeda untuk hampir untuk setiap eh, ini untuk setiap algoritma, tapi tidak selalu. Nah, ini akan terjadi tiga perbedaan. Nah, untuk logikanya dia ada di sini. Untuk case BFS dia ada color yang berbeda, DFS color yang berbeda, dan Jigsaw juga color yang berbeda. Aster juga di sini akan berbeda. Lalu ini adalah logikanya untuk menentukan pet-pet yang dapat digunakan oleh algoritma tersebut sehingga pet sebelumnya tidak hilang. Lalu yang terakhir adalah mengenerate maze dengan Kruskal atau Prism algorithm. Oh, harusnya ini di awal, tapi saya lupa untuk menambahkan, jadi saya tambahkan di akhir. Nah, untuk itu kita akan pindah ke maze panel, di mana kok maze panel? Maze Graph model. Nah, di Graph Maze Graph panel ini dia akan melihat di sini kita akan menginitialize grid. Nah, pada initialize grid ini akan dilihat apakah generation algonya itu equals to Kruskal. Nah, jadi di sini kita dapat memilih Kruskal atau Prims di sini. Jadi kalau misalkan dia tuh equals Kruskal's algorithm, dia akan menggunakan atau memanggil metode generate Kruskal, di mana di bawah sini adalah generate Kruskal. Dia akan menggunakan algoritma Kruskal untuk membuat maze tersebut. Lalu jika selain itu dia akan menggunakan Prims. Jadi dari Prims algorithm ini dia akan membuat sebuah maze. Nah, bedanya apa? Untuk kalau misalkan Prims itu dia lebih ke seperti tumpahan cairan yang akan menyebar. Sedangkan yang Kruskal ini dia lebih ke menentukan edge-edge yang random sehingga membuat sebuah maze. Nah, mungkin Oke, ini mungkin lebih ke simulasi untuk memperlihatkan bagaimana seluruh algoritma mencari shortest path atau jalur terpendek untuk mencapai tujuannya, mulai dari BFS yang akan menjadi seperti air dan menutupi area di sekitarnya. Oke, lalu lanjut ke DFS yang akan menggunakan stack dan mencari eh, tempat secara menumpuk. Lalu ada Dijkstra yang menggunakan priority queue. Lalu yang terakhir ada A-star. Oke. Nah, di sini yang menang adalah Dijkstra. Kenapa? Karena pada di sini kita dapat melihat Dijkstra itu total cost-nya adalah 26, sedangkan A-star itu adalah 45. Nah, untuk BFS sendiri tidak ada total cost karena mereka tidak mempertimbangkan weight. Nah, tapi untuk A-star dia itu lebih singkat untuk steps-nya, yaitu beda 8. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan untuk kontribusi saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya Yosi Kurniawan. Terima kasih. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Yosi Kurniawan dengan RP 502624122. Di sini saya akan melanjutkan beberapa hal yang saya kerjakan dalam proyek kali ini. Dimulai dari yang pertama adalah membuat enum terrain atau obstacle-nya. Di sini jadi untuk terrainnya ini adalah sebuah obstacle yang dimana dia itu ada menambahkan sebuah cost sehingga pada jalur-jalur yang didapati oleh obstacle ini dia akan bertambah dari yang defaultnya jalur biasa adalah nol, dia akan di custom untuk setiap obstacle-nya dengan cost-nya adalah untuk rumputnya satu, untuk lumpurnya 5 dan untuk airnya 10. Terus lanjut untuk generate random terrain. Di sini untuk generate random eh, dengan logika seperti ini, maka setiap kali terrain ini di restart, dia akan menghasilkan build path dengan terrain yang baru menyesuaikan dengan jalur yang selalu berubah-ubah juga. Dia tidak akan pernah sama dan jumlahnya pun akan selalu berbeda dengan logika seperti ini. Hmm. Dengan penempatan starting point dari X dan Y-nya yang sama dengan nol, lalu dia akan dipanggil pada terrain type pada bagian di sini untuk mengambil apa hasil dari logika yang pada kelas Maze Grade model ini. Lanjut, untuk selanjutnya memperbaiki visual yang masih polos. Jadi ada sebelumnya maze-nya berbentuk yang kosong. Di sini
saya membuat berbagai penambahan warna di sini untuk grafik J2D dimulai dari yang paling utamanya di sini pada trendsnya, dari obstacle-nya, dan juga ada lagi yaitu di bagian sini saya menambahkan sebuah background tambahan. Lanjut, membuat statistik dan jadi untuk membuat statistik di sini saya membuatkan satu kelas tambahan untuk membantu, utamanya itu pada kelas algoritma, di mana di sini menampilkan hampir keseluruhan yang selanjutnya, dimulai dari durasi eksekusi, path length, node yang di visit, dan total cost yang diterima. Yang dimana itu semua eh, akan dicatat dengan menggunakan hash map. Saya menggunakan run history, dan juga dia akan dikembalikan, dipanggil pada bagian yang sini. Dan mana statistik yang saya maksud, yaitu sebelah sini. Jadi pada bagian ini dia hanya tidak akan terkalkulasi selama kita belum menjalankan algoritma manapun. Namun ketika kita sudah menjalankannya, nah dia akan langsung terupdate dari segalanya. Di sini akan baru satu. Nah kalau untuk yang kedua, dia bakal muncul dua setelah ini selesai. Nah, kenapa itu harus selesai dulu baru muncul drop-downnya? Itu karena pemanggilan dari run history put display ini. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya adalah kalkulasi waktu eksekusi. Kalkulasi waktu eksekusi di sini, nah di sini dia bagaimana cara menghitungnya? Dia dimulai dari start time dan juga end time, yang dimana penghitungan hasil akhirnya dia akan menggunakan penghitungan dari end time dikurangi dengan start time. Lalu lanjut untuk total cost. Total cost juga masih ada di sini. Menggunakan Excel. Calculate cost. Lalu Oke, selanjutnya dimulai penurunan. dari nol. Dimulai dari nol. Jadi dia bakal menghitung dengan logika seperti ini. Dengan starting dari nol, dia akan terus bertambah sesuai dengan path yang diterima jalurnya. Jadi ibaratnya di sini, kalau dia melewati sampai sini, dia akan selalu menghitung total cost-nya, dia melewati apa saja yang disesuaikan dengan eh, obstacle-obstacle yang dilalui. Di mana dia akan dilanjutkan kepada kelas node ini, get cost. Nah, dia akan dilemparkan kepada kelas terrain ini. Pada kelas terrain ini, dia akan mengambil nilai sebenarnya dari setiap obstacle tersebut. Lalu lanjut untuk path length. Ya, path length. Oke, path length. Jadi untuk Padlang sendiri, kurang lebih logika penghitungannya mirip, hanya saja mungkin untuk padnya di sini, dia tidak mengkalkulasikan dengan tambahan obstacle yang dia terima. Jadi dia hanya benar-benar mengambil garis lurus dari jalur yang hasil jawaban akhirnya. Lalu yang terakhir, yaitu untuk menghitung setiap node yang divisit. Untuk setiap node yang divisit di sini, bagaimana cara menghitungnya? Dengan logika seperti ini. Jadi dia menggunakan dengan bersamaan dengan algoritma yang berjalan. Untuk penjelasannya sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Hanya saja kita di sini hanya bagian untuk menghitungnya. Jadi dia menghitung bersamaan dengan berjalannya dari algoritma itu untuk mencari yang disesuaikan dengan tergantung dari algoritma apa yang sedang dipilih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Kira-kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.